Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai sekalian orang yang beriman, jadilah kamu semua para penolong agama Allah. Surah As-Saff ayat 14. Mari kita menyadari bahwa selama ini kita belum bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Mari kita menyadari bahwa dosa terbesar kita, dosa kita yang paling besar adalah belum sungguh-sungguh menolong agama Allah. Kita masih sering memisahkan diri kita dengan ajaran Islam. Kita masih sering memisahkan pikiran kita dari Islam. Kita masih sering memisahkan perasaan kita dari Islam. Berikut ini beberapa contohnya. Pertama, menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup. Memuliakan orang kaya dan pejabat melebihi memuliakan ulama dan penghafal Al-Quran. Itu menyalahi ajaran Islam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Surah Al-A'la ayat 16. Bahkan kamu lebih mengutamakan dunia. Bahkan kamu lebih mengutamakan dunia. Mari kita sadari ini. Dua, merendahkan sesama muslim. Kita masih suka merendahkan sesama muslim. Kita masih sering memaki, menghina, menyepelekan sesama muslim. Itu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cukuplah dosa seseorang, tidak perlu ditambah dengan dosa lain. Cukup bisa memasukkan ke neraka walaupun tidak ada dosa lain. Itu makna bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, bahwa ia merendahkan sesama muslim. Tiga, mengidolakan orang kafir, menyenangi ahli dosa atas dosa mereka, memuliakan mereka melebihi orang beriman. Kaum milenial, para remaja, anak muda mengidolakan artis Korea yang kafir, dosa besar. Mengidolakan pemain sepak bola yang kafir, mengidolakan artis-artis kafir, ahli dosa. Itu dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama orang yang dicintainya. Di hari kiamat nanti akan bersama-sama dengan orang yang diidolakannya waktu di dunia. Hadis Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 4. Dosa kita yang lain adalah belum mendisiplinkan diri untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk hadir di kajian-kajian keislaman secara rutin. Ini adalah kemalasan belajar Islam. Walaupun mengikuti kajian-kajian lewat media sosial, kehadiran di majelis ilmu, di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah tetap menjadi prioritas. Kajian di YouTube tidak menggantikan kehadiran untuk hadir di kajian-kajian di masjid-masjid secara rutin. Malas belajar Islam secara umum
disebutkan oleh para ulama dengan al-i'rad an dinillah, perpalingan dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh para ulama, dalilnya, ayatnya dalam surah As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang sudah mendengarkan peringatan dari Allah, kemudian dia berpaling. Sesungguhnya Allah memberikan hukuman yang berat, azab yang berat kepada para pendosa. 5. Belum mendisiplinkan diri dengan memperbanyak salat-salat sunnah siang dan malam. Salat sunnah kita masih sedikit. Kita secara umum belum memaksa diri untuk menyempurnakan salat-salat sunnah kita siang dan malam. Sebab semestinya ibadah salat kita, salat wajib ditambah salat sunnah, semestinya mencapai 64 rakaat sehari semalam. Ibadah wajib, salat wajib dan salat sunnah mestinya mencapai lebih dari 60 rakaat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya adalah salat-salat sunnah sampai aku Allah mencintainya. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ini memberikan pemahaman bahwa yang belum rajin salat sunnah itu belum dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, kita secara umum belum mendisiplinkan diri membaca Al-Quran setiap hari. Siapa dan berapa di antara kita yang rutin membaca 1 juz satu hari? Siapa dan berapa di antara kita yang rutin membaca 1 juz satu hari? Yang rutin khatam sekali sebulan? Kita mesti meningkatkan kesungguhan kita untuk tilawah Al-Quran sebagai bukti iman kita kepada Al-Quran. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah bahwa kaumku meninggalkan Al-Qur'an karena handphone, meninggalkan Al-Quran karena media sosial, sibuk di media sosial sehingga tidak membaca Al-Quran, sibuk mencari nafkah sehingga tidak membaca Al-Quran, sibuk dengan dunia sehingga lupa membaca Al-Quran. Kita butuh paksa diri, mendisiplinkan diri membaca Al-Quran setiap hari. Selanjutnya, belum mendisiplinkan diri dengan zikir yang banyak. Zikir kita masih sedikit. Orang yang sedikit zikirnya masih ada tanda kemunafikan dalam dirinya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu sedikit zikirnya. Orang beriman banyak zikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab 41-42. Belum mendisiplinkan diri dengan sedekah, bersedekah setiap hari. Bersedekah setiap hari. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada satu pagi melainkan turun dua malaikat dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah pengganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil pada hari ini kehancuran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, kita belum mendisiplinkan diri dengan saum sunnah. Ini masih jauh. Rajin saum sunnah, rajin puasa sunnah. Siapa dan berapa yang saum sunnah? Sekali sebulan. Siapa dan berapa yang saum sunnah? Sekali sepekan. Sangat sedikit yang merutinkan diri untuk saum sunnah sekali sepekan atau sekali sebulan. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,